Karno selain bapak kemerdekaan, bapak bangsa, jangan pernah lupa beliau punya ajaran. Beliau banyak sekali menulis buku. Ajaran beliau ini adalah Marhainisme. Sedulur Nusantara, saat ini kami berada di makam Bung Karno di daerah Bendogrit, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur. Penelusuran Serat Nusantara ini didampingi seorang budayawan, yaitu Bapak Bondan Widodo. Kita akan menelusuri jejak perjalanan Bapak bangsa yang meliputi sejarah, sosial ekonomi, dan potensinya sebagai sumber belajar sejarah. Adalah perpustakaan Bung Karno. Kita punya perpustakaan nasional di Blitar, yaitu perpustakaan Bung Karno, diresmikan oleh Presiden ke-5 tahun 2004. Kok tanda bintang ini menunjukkan? Nah, ini logo dari perpustakaan nasional. Oh, logo perpustakaan nasional. Jadi ini abstraksi seperti buku terbuka. Jadi kalau ingin tahu dunia ya banyaklah baca buku kira-kira. Adalah patung Bung Karno, di mana Bung Karno di sini membaca buku, karena seumur hidupnya Bung Karno banyak sekali baca literatur, jadi sehingga membawa revolusi Indonesia ini supaya tidak salah, sehingga Bung Karno selalu aktif membaca. Diletakkan ini, Pak, semenjak makam dipindah ke sini ya, Pak? Ini hampir bersamaan dengan ini. Jadi perpustakaan ini diresmikan oleh Presiden ke-5 RI, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 3 Juli tahun 2004. Kemudian di sini museum, di sini banyak foto-foto dan lukisan. Kemudian di atas buku-buku tulisan Bung Karno seperti di bawah bendera revolusi, Sarinah, semua buku-buku dan pidato-pidato Bung Karno ada di sana. Di sini juga ruang pustakawan, di sana ruang diskusi. Nanti kita bisa melihat apa itu. Sekarang kita langsung ke sana.
Nah, ini adalah biografi Bung Karno. Jadi dari lahirnya pada 6 Juni tahun 2001 di Lawang Seketeng di Surabaya. Lengkap. Plus yang banyak tidak tahu bahwa Insinyur Soekarno itu punya gelar Doktor Honoris Causa. Nggak cuma 1, 2, tetapi jumlahnya sampai 26. 26 gelar Doktor Honoris Causa Bung Karno mulai tahun 51 sampai tahun 65. Ini dari berbagai macam ilmu, tidak hanya politik, tetapi ada politik, ada hukum, ada filsafat, ada teosofi, ada kemudian juga engineering, tetapi 12 di antara gelar ini adalah gelar hukum dan politik. Jadi tidak main-main. Mungkin seorang presiden yang punya banyak gelar doktor, ini ya presiden kita, beliau, kita harus bangga. Dan tidak main-main. Coba kalau kita lihat Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Filipina, kemudian Montreal Kanada, Berlin Jerman, ini dalam ilmu teknik, kemudian pengetahuan kemasyarakatan dari UI. Beliau juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Kairo. Nah, Doktor Honoris Causa dalam ilmu filsafat, Doctor of Philosophy dari Kairo, dari Universitas Al-Azhar. Nggak main-main. Pemugaran ini dipugar tahun berapa, Pak? Pemugaran ini dimulai saat sewindu wafatnya Bung Karno, jadi tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Makam ini juga bernama Astana Mulia. Jadi kita harus yakin bahwa beliau sudah mulia dan beliau memang sangat dimuliakan. Terbukti kita tidak pernah sepi peziarah. Ribuan orang setiap hari datang ke Blitar, ke pusara beliau. Jadi kita kalau ke sana ya mohon maaf harus bersabar antri. Kita sama-sama anak bangsa, kita bersama harus menghargai. Tapi pemugaran seperti ini adalah sewindu setelah wafatnya Bung Karno. Kemudian di depan ini ada pintu gerbang. Pintu gerbang ini kalau adik-adik ke Kerajaan Majapahit ini sama dengan pintu gerbang Majapahit. Jadi Candi Wringin Lawang yang di Trowulan ini, kalau ini dari marmer Panggul, kalau sana dari batu merah. Tetapi zamannya sebelum pemugaran, Pak, saya itu pernah diberi semacam pengetahuan, tapi melewat mimpi ya. Dan pada waktu itu saya belum pernah ke sini. Ini ada 2 gapura, Pak. Gapura pertama pas pintu masuk, gapura kedua itu nggak begitu gede, Pak. Setelah itu baru makam. Apa emang betul sebelum dipugar seperti itu, Pak? Sebelum dipugar itu hanya ada sebuah pintu masuk, karena makam ini adalah dulunya makam pahlawan. Jadi TMP-nya Blitar di sini. Kemudian saat saya kelas 2 SMP ikut mengusung kerangka-kerangka pahlawan, dipindahkan ke TMP sekarang, Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya di Jalan Sudanjo Supriyadi itu, depannya Monumen Peta. Di sini Bung Karno juga sama, makamnya sangat sederhana seperti TMP begitu, bersanding dengan ibundanya. Kalau ayahanda ini meninggal menjelang proklamasi, jadi sangat
sangat disayangkan beliau hanya mampu mengantar sampai pintu gerbang kemerdekaan. Jadi Raden Sukemi Sosrodihardjo, Romo dari Bung Karno, tidak sampai mengalami kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan, kalau nggak salah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan sebelum merdeka, 100 hari sebelum merdeka, Raden Sukemi Sosrodihardjo meninggal di Jakarta. Kemudian setelah makam Bung Karno dibongkar, beliaunya dipindah ke sini sehingga mendampingi Bung Karno. Nanti kita di sana bisa melihat. Ya, ini Raden Sukemi Sosrodihardjo, Ida Ayu Nyoman Rai. Beliau adalah seorang guru. Terjadi perkawinan antar bangsa waktu itu, bangsa Jawa dan bangsa Bali. Kalau sekarang ya satu bangsa. Cuman waktu itu mungkin beda aliran atau enggak Pak ya? Oh jelasnya beda. Raden Sukemi dari seorang Muslim Kejawen, Ida Ayu Nyoman Rai putra pemangku di Balai Agung Singaraja. Jadi pura kerajaan Buleleng. Dengan penuh keyakinan bahwa perkawinan nanti akan menghasilkan seorang pemimpin besar, seperti dikisahkan bahwa perkawinan antara Raja Udayana dan Putri Ratu di Indonesia menghasilkan Raja Erlangga dan Raden Sukemi dan Ida Ayu Nyoman Rai menghasilkan seorang pemimpin besar berkaliber internasional, yaitu Insinyur Soekarno. Ini lahirnya di Lawang Seketeng pada saat fajar merekah. Lawang Seketeng daerah Surabaya. Karena beliau dari Singaraja dipindah ke Surabaya, mengajar di sana, kemudian lahir di Gang Penilih sekarang, jadi di Lawang Seketeng, Surabaya. Beliau juga seperti umumnya karena putra seorang amtenar, seorang guru, beliau diberi kesempatan untuk bersekolah dengan pribumi. Jadi tatkala akan naik, Bung Karno sempat dihentikan 1 tahun. Jadi supaya nanti sekolahnya bisa berlanjut, ini di sekolah di ELS dengan anak-anak Belanda, sehingga umurnya juga dimudahkan 1 tahun, sehingga bisa ke HBS dan sampai selesai. Ini masa anak-anak Bung Karno. Dan kira-kira usia 16 tahun Bung Karno ke Blitar. Sebelumnya juga sudah masuk ke Blitar, tetapi mendiami Istana Gebang. Sekarang rumah Jalan Sultan Agung itu dibeli tahun 17. Kalau Bung Karno lahir tahun 1, berarti tahun 16 Bung Karno bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung. Sebelumnya apa sudah di Blitar? Sudah. Itu kalau sekarang ada SMA 1, jadi Raden Sukemi dulu menjadi kepala normal school. Normal school itu sekolah guru laki-laki. Jadi beliau adalah gurunya guru. Kepala guru, kepala sekolahnya sekolah guru waktu itu. Ini waktu di THS, Technical Higher School, sekarang ITB, beliau adalah mahasiswa pertama, dan ibunda memang bersikukuh bahwa Soekarno harus bersekolah di Indonesia, tidak boleh keluar negeri. Kemudian di sana umur 25 tahun Bung Karno sudah mendirikan, umur 26 tahun Bung Karno setelah selesai kuliah menyandang gelar insinyur
ahli jembatan dan jalan raya. Beliau mendirikan kursus-kursus, kemudian beliau untuk mengembangkan cita-cita ideologinya untuk meraih itu, yakin beliau sudah dibekali ilmu-ilmu politik sebelumnya, karena beliau sudah ngenger, apa bahasa, Ikut sama orang lah. iya, mondok di rumahnya tokoh besar Haji Umar Said Cokroaminoto di Surabaya. Kebetulan Haji Umar Said Cokroaminoto itu ketua SI, Syarikat Islam, dan SI pecah menjadi SI Putih dan SI Merah. Dan Bung Karno tidak 100% sepaham dengan beliau. Akhirnya beliau dalam mendirikan partai ini harus ada semua elemen di dalamnya. Jadi Partai Nasional Indonesia PNI tahun 27 Juli tahun 27. Kebetulan PNI berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 27. Iya. Bangsa, Pak, ya. Ya, luar biasa. Dan kemudian tahun 28, setelah 1 tahun dipercaya menjadi ketua PNI, beliau menjadi ketua partai-partai kebangsaan Indonesia. Jadi secara de facto sebetulnya Bung Karno waktu itu sudah diangkat orang tertinggi, ketuanya partai-partai. Ya, cuman PNI, tapi ketua partai-partai kebangsaan sudah semua ngikut apa yang digariskan oleh Bung Karno. Kemudian tahun 30 ini di depan pengadilan kolonial di Bandung, Bung Karno membuat suatu pledoi. Kira-kira usia berapa, Pak? 29 tahun. 29 tahun. Ini membuat pledoi yang, mohon maaf, karena di dalam tahanan itu hanya menggunakan lampu bola lampu neon 5 watt. Karena nggak ada meja, beliau nulisnya di atas pispon. Tetapi apa? Setelah itu dibacakan, pembelaan Bung Karno yang berjudul Indonesia Menggugat ini menggemparkan dunia. Tetapi vonis tetap dijatuhkan, Bung Karno dihukum 4 tahun. Tetapi dalam tempo 2 tahun, Bung Karno sudah dibebaskan. Sebelum menginjak ke sini, ada suatu yang harus dicatat oleh kita. Setelah menjalani hukuman, setelah divonis tahun 32, beliau kan mengakhiri masa tahanan. Pada saat itu di akhir tahun, ternyata luar biasa, ada ratusan dokar, angkutan yang ditarik delman, juga banyak sekali mobil berjajar-jajar menjemput kebebasan Bung Karno. Walaupun oleh Bung Karno dilarang, jangan, lebih baik untuk kegiatan-kegiatan yang lain, jangan dihabiskan untuk menjemput saya. Tetapi yang namanya rasa kangen, rasa rindu, rasa ingin ketemu pemimpinnya ini harus iya dan diwujudkan. Setelah di depan pintu akan keluar dari penjara, Bung Karno disapa oleh sipir, Tuan Soekarno, apakah Tuan tahu arti tulisan di atas? Bung Karno melihat di sana ada letter, tulisannya Incipit Veda Vera, yang artinya dari sini saya berubah. Apakah Tuan Soekarno mengerti? Apa jawaban Bung Karno? Walaupun Bung Karno jelas tahu Incipit Veda Vera itu artinya dari sini saya berubah. Apa jawab Bung Karno? Tidak. Seorang pemimpin masuk penjara dan keluar penjara dengan pemikiran yang sama.
ingin memerdekakan bangsa saya. Kira-kira begitu. Jadi ucapan Bung Karno itu tidak pernah berubah. Jadi Bung Karno itu orang yang sangat konsisten dalam hidupnya sejak muda menjadi presiden sampai akhirnya Bung Karno tidak pernah berubah. Jadi Bung Karno selalu ingin mengayomi, mewadahi semua elemen. Jadi partainya ya luar biasa, namanya Partai Nasional Indonesia. Dan kekuatan ini terus digalang. Beliau setiap saat pasti mohon restu kepada ibunda. Sehingga tatkala pada tanggal 1 Juni Bung Karno berpidato di depan Dukuritsu Shombicho Sakai di Gedung Pejambon Barat Istana kalau sekarang itu Gedung Pancasila. Itu beliau pidato menawarkan Pancasila sebagai dasar. Jadi pada hari ketiga Bung Karno sudah khawatir ini jangan-jangan tidak ada orang yang memikirkan tentang dasar negara. Padahal kita punya merah putih bendera sudah punya, kemudian lagu kebangsaan sudah punya. Dasar negara ini yang harus difikirkan. Suatu negara yang hendak merdeka akan ditempatkan di mana yang namanya Gedung Indonesia Merdeka nanti. Kalau dasarnya tidak bagus, kan labil, namanya dasar. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juni Bung Karno menawarkan dari mulai sila pertama kebangsaan Indonesia, nasionalisme, kemudian internasionalisme, kemudian musyawarah untuk mufakat dan kesejahteraan sosial. Dari keempat ini akhirnya semua didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu digodok lagi menghasilkan Piagam Jakarta dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tetapi menuai protes nanti dari Bali, dari NTT, dari wilayah timur nggak jadi, sehingga tokoh-tokoh keagamaan ini memutuskan bahwa menghilangkan, sehingga sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila yang final adalah Pancasila yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan ya. Kalinya itu final, jangan diutak-atik lagi. Jadi 1 Juni sampai 18 Agustus adalah proses lahirnya Pancasila. Dan ini sudah mendapatkan payung hukum dari Bapak Presiden kita. Cuman ini tidak ada, cuman baru menggambarkan belum Pancasila Pak ya? Belum Garuda maksudnya. Oh ya, 1 Juni itu memang kita belum punya logo. Kemudian sekian tahun kemudian kita membuat logo Pancasila, kalau nggak salah oleh Sultan Hamid, disempurnakan oleh pelukis Dolah tahun 51 ya kalau nggak salah. Ini mohon maaf, nanti kita coba lihat lagi. Kemudian ini menjelang proklamasi peristiwa penculikan ke Rengas Dengklok, termasuk tokoh Blitar yang menggerakkan yaitu Soekarni. Ini akhirnya Bung Karno diamankan di Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta kan dipaksa untuk memproklamasikan secepatnya. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Tahun 45. Jadi tanggal 16 itu harus, tetapi Bung Karno kan punya perhitungan lain. Ya. Kalau 17 itu kan kalau orang kita mengatakan jitu 17 dan kita sholat 17 rakaat. Jadi angka yang jitu. Kemudian
17 Agustus ini kebetulan harinya Jumat Legi. Bagi orang Jawa Timur, Bung Karno kan Jawa Timur, Surabaya, Blitar. Jumat Legi kan hari yang sakral, kalau Jawa Tengah Jumat Kliwon. Jadi beliau kalau tidak 17 Agustus ya enggak, dipaksa pun oleh pemuda. Kalau kamu maksa, ya sudah proklamasikan sendiri. Ternyata juga enggak berani, potong leher saya kan begitu. Enggak berani mereka. Akhirnya juga tepat pada tanggal 17 Agustus kita merdeka. Ini persiapannya, jadi Ibu Negara, Ibu Fatmawati menjahit bendera, ditungguin oleh Bung Karno. Ini pada saat kenaikan bendera. Terus ini proklamasi. Ya. Kemudian ini peta Indonesia. Sesuai dengan ucapan kami bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ya ini bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 55, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi Bung Karno memikirkan bangsa lain, nggak cuma bangsanya sendiri. Bagaimana dengan bangsa-bangsa Asia Afrika yang terus-menerus dieksploitasi? Mereka harus merdeka. Karena kemerdekaan adalah hak asasi manusia, hak setiap bangsa yang merdeka. Akhirnya diadakanlah Konferensi Asia Afrika tahun 55 yang dikenal dengan KAA di Bandung. Setelah itu banyak seperti Aljazair apa itu kan merdeka setelah KAA. Jadi Bung Karno tidak hanya bapak bangsa Indonesia, tetapi Bung Karno bapak bangsa. Banyak bangsa-bangsa yang lain yang setelah KAA ini yang menghasilkan Dasar Sila Bandung, mereka satu demi satu merdeka. Kemudian kembali kepada Pancasila. Pada tanggal 30 September tahun 60, ini tanggalnya kalau nggak salah 30 September tahun 60, di Forum Internasional PBB, Bung Karno berpidato. Apa inti dari pidato ini? Kalau dunia ingin tentram, dunia ingin damai, tidak ada eksploitasi yang belum paru, semua menikmati dunia aman, tentram, sejahtera, pakailah Pancasila sebagai piagam PBB. Jadi Pancasila itu enggak diberikan Bung Karno pada Indonesia saja, boleh semua menggunakan Pancasila. Ya, karena intinya untuk kesatuan, untuk semua, untuk kemaslahatan semua. Jadi pidato waktu itu judulnya The Buit Awet New, membangun dunia kembali. Jadi supaya dunia tentram, dibangun kembali, diperbaiki sistemnya. Opo? Yo piagam PBB itu diganti Pancasila wis mesti jos, kan begitu. Ini gedung Merdeka atau gedung untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika tahun 55. Konferensi ini masih sering diadakan untuk dunia, Pak ya? Asia, Afrika, dan beberapa Amerika Latin. Salah satunya kan beberapa kali di Bali kan dipakai konferensi Asia Afrika. Iya, setelah itu kan rutin. Ya, rutin seperti meeting tahunan, pertemuan kepala-kepala negara. Dan setelah itu Bung Karno kan ya namanya orang, ada yang suka, ada yang enggak. Yang merasa terancam kerezekiannya,
ya menjadi benci sekali dengan yang namanya Soekarno Indonesia. Yang mestinya kemarin bisa diambil dengan mudah, ini kok mau merdeka? Kalau merdeka kan kita nggak dapat apa-apa. Jadi negara-negara kapitalis semakin ingin menyingkirkan Bung Karno dari percaturan politik dunia. Pak, ini kok digambarkan bunga, Pak? Pasti ada makna, Pak, ya? Ya, rangkaian bunga bermacam-macam arti ya. Jadi tatkala Kongres Pemuda kedua, Bung Karno menggambarkan, melukiskan, hai para pemuda, jangan pernah kau bertanya apa yang negeri ini berikan padamu, tapi tanyakan apa yang bisa kau sumbangkan buat negeri ini. Kalau kau punya bunga bakung, berikan bunga bakung. Kalau bunga mawar dan sebagainya. Kalau kau punya bunga melati, berikan bunga melati. Artinya apa? Kita, para pemuda, ini harus mampu mendharma baktikan dengan apa? Dengan karya kita. Oleh karena itu, pada tahun 59 kalau nggak salah, Bung Karno pidato dengan judul Dedication of Life. Dedikasikan hidupmu buat negeri ini. Terserah apa yang kamu bisa, skillmu ini, sumbangkan ini. Anda orang teknik, sumbangkan teknikmu. Karena Bung Karno pernah membuat tulisan amal ilmiah, ilmu amaliyah. Amal ilmiah, ilmu amaliyah. Maknanya sebetapa hebat kepandaian Anda. Kalau kepandaianmu tidak kamu gunakan, tidak kamu sumbangkan buat negeri ini, kepandaianmu dipakai sendiri, tidak akan berbuah apa-apa, nggak berarti apa-apa. Masuk sampean itu gelare profesor, doktor, tapi kalau ilmumu itu tidak digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, ya percuma. Ada ilmu yang digunakan bisa menyebabkan bahaya orang banyak juga kan? Ini ya nggak usah. Makanya dicontohkan bunga. Bunga itu kan menggambarkan harum. Otomatis hal kebaikan kita harus dibagikan. Dari bunga-bunga itulah kalau kita mencapai kemajuan, misalnya Indonesia maju segera tercapai, otomatis kan menjadi harum di mata dunia. Jadi pemuda jangan sampai membebani negara, tapi pemuda ini harus memberikan sesuatu. Apa yang kamu abdikan, apa yang kamu bagikan? Dedication of life. Bung Karno di mana-mana sangat dicintai rakyatnya. Tidak hanya rakyat Indonesia, tapi kunjungan di luar negeri. Apa itu di Mesir, apa itu di negara-negara lain seperti Rusia, penyambutannya luar biasa. Sangat dikagumi, sangat dicintai. Gerakan 1 Oktober, gestok. Gerakan 1 Oktober. Kalau di sejarah sekolah kan G30S ya. Oh. Iya. Yang betul menurut saya gerakan 1 Oktober. Karena apa? Jamnya sudah jam 4 pagi. Jadi pembunuhan para jenderal ini 1 Oktober. Jadi gerakan 1 Oktober. Dan dari sinilah akhirnya karena pembantaian para jenderal ini melibatkan pengawal-pengawal Bung Karno, Cakrabirawa. Akhirnya ini terseret. Kemudian menteri-menteri yang kuat dari Bung Karno juga terseret. Sehingga kekuatan Bung Karno dipereteli satu demi satu. Ini adalah ketakutan dunia dari KAA yang menyebabkan itu akhirnya ya mungkin kedendaman mereka. Ini bagaimana supaya nama Soekarno ini dihapus dari percaturan politik dunia.
Akhirnya setelah itu keluarlah TAP MPR nomor 33, TAP MPRS tahun 66. Laporan Nawaksara Bung Karno dicabut dan beliau ditahan dalam rumah. Terakhir di Wisma Yaso. Kemudian setelah Tahun berapa, parah Pak? sekali, tahun 70, parah sekali dibawa ke Gatot Subroto sehingga pada tanggal 21 Juni tahun 70 beliau dengan tenang pada saat yang sama lahirnya saat matahari terbit, meninggal saat matahari terbit. Perlu adik-adik catat, dan ini semua bangsa harus mengerti bahwa dalam memproklamasikan kemerdekaan Bung Karno didesak. Bung Karno diam. Apa kata Bung Karno? Tidak, saya menunggu Hatta. Tatkala beliau mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga dikunjungi sahabatnya, wakilnya yang namanya Muhammad Hatta. Jadi tolong jangan sampai nama Soekarno-Hatta ini terus Berargumen dengan banyak literatur ya, yang membuat kita gelap sehingga menyalahkaprahkan. ada kata-kata tanpa Hatta saya bisa memproklamasikan. Jangan, itu pemelintiran. Ya. Jadi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan ini menunggu Hatta. Demikian juga setelah mau berpulang ke rahmatullah, beliau juga masih menunggu Hatta walaupun sudah sulit sekali untuk bicara dengan menggenggam tangan. Akhirnya beliau dengan tenang menghadapi Sang Khalik. Itu kira-kira. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Demikian tadi bacaan dari relief yang berada di tengah-tengah antara makam dengan pintu gerbang masuk. Mari ikutin kami ke makam. Ini lantai jumlahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 17. Berhitung 17 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Coba itu lihat itu. Bung Karno untuk Indonesia. Ada letter besar di atas perpustakaan. Iya. Memang hampir seluruh hidupnya diabdikan buat Indonesia. Tetapi sebetulnya terlalu kecil kalau Bung Karno untuk Indonesia. Bung Karno untuk kehidupan manusia, untuk dunia. Yang tepat kira-kira begitu. Tapi itu merupakan penghargaan dari bangsa kita, Bung Karno untuk Indonesia. Ini namanya, ada masjid, ada musola, namanya musola Raden Sukeni Sosrodharjo. Kemudian ini ada beranda Ida Ayu Nyoman Rai. Dan nanti yang mau ke taman kecil atau ke toilet di pintu keluar nanti panjenengan sudah disediakan taman kecil Ini namanya Astono Mulyo.
Jadi tempat beliau beristirahat Astono Mulya. Astono istana, Mulya itu mulia. Di antara dua orang tua. Batu ini Pak, lambang apa ini Pak? Batu Panggul, kalau nggak salah. Batu Panggul. Jadi artinya apa? Panggul itu memanggul. Memanggul. Jadi Bung Karno adalah orang yang memanggul derajat bangsanya. Kira-kira itu. Mungkin pesan Pak ya, untuk anak bangsa, untuk anak penerus, salah satunya supaya mengenang sejarah-sejarah, kalau di bahasa kami yang mungkin terlupakan oleh kita semuanya. Bung Karno selain bapak kemerdekaan, bapak bangsa, jangan pernah lupa beliau punya ajaran. Beliau banyak sekali menulis buku. Ya. Ajaran beliau ini adalah Marhainisme. Marhain, tatkala Bung Karno di Bandung, ini beliau bersepeda, melihat-lihat pemandangan, kemudian di daerah Cigalereng, Bandung Selatan, beliau ketemu dengan seorang petani yang namanya Marhen. Kemudian beliau berkenalan, ngobrol, tanya sana sini. Apa yang ditanyakan beliau? Ini sawah siapa? Sawah saya Gan. Ini cangkul siapa? Cangkul saya Gan. Itu rumah, itu gubuk saya. Bung Karno heran, Marhen punya sawah, punya alat produksi, punya rumah, tetapi kenapa kehidupan Marhen ini selalu miskin? Karena ternyata Marhen dimiskinkan oleh sistem. Kemudian Bung Karno menamakan kaum tertindas yang harus diangkat derajatnya, ini kaum Marhen. Sedangkan seorang yang memperjuangkan ini seorang Marhainis. Ilmunya Marhenisme. Ism itu kan ilmu. Itu Marhenisme. Ini kawula alit, orang-orang kecil, nasib bangsa. Ini bisa diperbaiki kalau orang-orang yang sudah pandai ini nggak mementingkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana kita memperjuangkan kaum Marhen ini. Ini ajaran Bung Karno yang harus generasi muda pelajari, harus tahu. Ini Marhainisme. Sehingga Bapak Marhen itu ya Bung Karno. Bung Karno disebut Bapak Marhen Indonesia. Terima kasih sedulur Nusantara. Perjalanan ini sungguh berkesan. Dari sini kita dapat memetik pelajaran tentang Bapak bangsa Indonesia
dari berbagai aspek. Semoga bermanfaat. Salam satu hati sedulur Nusantara.